Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami tentang bisnis life cycle. Maksudnya gimana? Yuk kita mulai bahas yuk. Sorry ya. Baru kelar makan soalnya. Jadi kenyang. Nah, di sini biasanya untuk awal-awal ada launch, growth, shake out, maturity, dan decline. Launch ini biasanya di awal-awal nih. Awal-awal. Nah, si awal-awal ini gitu ya, biasanya sangat amat menggebu-gebu di sini gitu. Menggebu-gebu. Tapi sumber daya terbatas. Sumber daya terbatas. Gitu ya. Pokoknya serba terbatas deh gitu. Dan ini adalah fase launch. Fase memulai di sini. Nah, di growth ini adalah fase tumbuh. Di sini baru mulai dapat uang, tapi belum untung gitu. Belum untung. Nah, sorry tulisannya jelek. Untung. Nah, dapat uang, tapi belum untung. Yang nanti tuh di sini tuh intinya mulai kelihatan grafik pendapatan biasanya. Dari segi pendapatan, dari segi tim, dari segi konsumen, dari segi apapun semuanya naik. Nah, di fase check out ini di fase yang bisa dibilang mulai nggak stabil. Nggak stabil. Misalnya pendapatan naik turun. Naik turun. Karyawan keluar masuk. Gitu kan. Terus misalnya di sini ada lagi masalahnya tim yang enggak sinkron gitu. Dan masalah-masalah lainnya yang bikin company-nya naik turun. Company-nya naik turun gitu. Nah, setelah melalui fase enggak stabil, di sini fase dewasa atau udah mulai stabil di sini gitu. Nah, stabil ini kayak pendapatan tetap, terus misalnya teamwork udah berjalan. Terus misalnya di sini apalagi ya, dalam dewasa tuh kayak sistem bisnis udah semi bahkan otomatis. Yang ini tuh intinya mulai menuju stabil. Menuju sampai stabil gitu. Nah, di titik inilah biasanya ketika udah mulai stabil ada fase penurunan. Decline ini adalah penurunan. Misalnya mulai pendapatan turun gradually misalnya. Gitu. Terus misalnya sistem bisnis nggak works lagi. Karena perubahan tuntutan zaman dari yang asalnya kita cuman pakai Excel doang atau misalnya pakai software akuntansi gitu kan. Sekarang semua udah harus terintegrasi biar misalnya kamu bisnis makanan. Nah, si bisnis makanan ini kan
harus ada tuh hitung-hitungan bahan masuk, bahan keluar, dan segala macem gitu kan. Kalau misalnya cuma pakai software akuntansi doang, si yang itu tuh nggak keakomodir. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kayak untuk modal, terus nanti untungnya berapa, ruginya berapa, terus dan hitung-hitungan uang, hitung-hitungan bahan, hitung-hitungan segala macem. Yang nanti tuh di fase ini tuh mulai mulai turun dan bahkan bisa bangkrut sampai hilang gitu. Jadi pada akhirnya setiap bisnis bakal melalui fase-fase ini, guys. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis, aku cuman bisa saranin or nggak saranin sih, lebih kayak komentar kali ya. Biasanya pas fase launch sampai growth dan check out, ini fase yang menyenangkan, menggebu-gebu, kayak pokoknya pengen pengen segera gitu, pengen segera, terus pengen apa lagi ya. Jadi intinya sih di sini bener-bener semangat 45 gitu, semangat 45. Tapi ketika udah mulai check out, maturity, bahkan sampai decline, nah di fase ini biasanya pengetahuan aku ya gitu, bukan biasanya, sepengetahuan aku, di sini udah mulai males, udah mulai enggan, udah mulai ogah-ogahan, sampai pada akhirnya bubar gitu. Kebayang nggak? Jadi kamu pastiin kalau bisa di 3 fase ini nih bener-bener seneng, dan kalau menuju sini ya usahakan untuk gimana caranya biar nggak nyampe maturity, dibalikin lagi ke launch lagi yang baru gitu. Karena ini juga yang dilakuin perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya Gojek gitu. Gojek yang awalnya cuma tukang ojek doang udah mulai growth menuju check out karena pasar tukang ojek udah mulai dikuasai gitu kan, pindah ke yang lain kayak misalnya GoFood mulai lagi gitu. Terus udah GoFood mulai mulai dengan GoPay, terus GoLive. GoLive juga macam-macam, ada GoMasas, ada GoBox, ada apa lagi gitu, yang akhirnya jadi nanti cycle-nya kemungkinan bakal kekat di sini gitu. Meskipun one day pasti bakal kelaluin gitu. Meskipun one day bakal kelaluin sampai decline, maybe aku nggak tahu. Tapi untuk mencegah ini terjadi ya, kalau bisa dipertahanin ketika udah mulai growth dan check out, ditarik lagi ke launch untuk hal yang baru. Nah, itulah yang disebut inovasi, biar semuanya senang lagi, menggebu-gebu lagi, semangat 45 lagi. Dan nggak males atau nggak ogah-ogahan ngerjainnya. Gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pahami tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.